Padahal Stefano Beltram ini menjadi salah satu poros yang paling penting atas keberhasilan Persib Bandung mendapatkan gelar juara. Dan sesuai prediksi, ini dia penggantinya. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh sealam dunia, dimanapun kalian berada, ketika video ini dibuat, Stefano Beltram belum diumumkan secara resmi oleh manajemen. Cuman bocoran-bocoran udah banyak. Kalau Stefano Beltram ini akan hengkang dari Persib. Bahkan saya udah bahas 4 hari yang lalu di konten yang ini nih ya. Nah, konten yang ini kalau seandainya Bobotoh nonton pasti udah tahu bahwa akan ada pemain asing yang mengikuti jejak Alberto untuk hengkang. Dan saya sebutkan di konten itu adalah Stefano Beltram. Sebelum saya masuk tentang ke Stefano Beltram, saya mungkin akan intermezzo dulu sedikit soal tiket masuk. Jadi kabarnya pihak Persib ini akan menaikkan harga tiket ya teman-teman, dan akan sudah dimulai ketika awal pertandingan Persib walaupun masih bermain di Sijalak Harupat. Jadi nggak nunggu dulu di GBLA ya, tapi di Jalak Harupat juga tiket udah dinaikkan insya Allah. Dan ini salah satu bentuk transisi atas sikap Persib Bandung, hitung-hitungan Persib soal PPN atau pajak juga yang harus masuk ke pihak Pemkot Bandung. Kan sebelumnya saya udah bilang kan kalau Pemkot Bandung ini minta jatah dalam tanda petik, walaupun ini jatah yang jelas-jelas sesuai dengan undang-undang ya insya Allah. Jadi bukan japrem, jatah preman, bukan ya gitu. Dan ternyata harus ada uang kontribusi atau distribusi ke pihak Pemkot, atau ya sederhananya pajak lah. Jadi Persib sekarang udah hitung-hitungan, dan dari tiket, saya udah sebutkan sebelumnya juga di konten sebelumnya bahwa itu dari tiket, dan hitung-hitungan ini, kenaikan ini udah termasuk pajak ke Pemkot nantinya. Jadi itu intermezzo sedikit lah tentang tiket yang akan naik. Nah, Stefano Beltram 4 hari yang lalu di konten yang sebelumnya saya udah bahas kalau akan ada salah satu pemain asing yang keluar mengikuti Alberto, dan itu adalah Stefano Beltram. Alasannya kenapa? Lagi-lagi ini alasannya agak sedikit sensitif, tapi harus kita diskusikan ya Bobotoh. Bukan berarti Persib Bandung itu miskin, sekali lagi. Bahkan ada di kolom komentar yang bilang katanya Persib ini katanya kaya raya, tapi kok beli pemain yang murah-murah aja dan segala macamnya. Bukan seperti itu. Manajemen itu, sekali lagi, manajemen Persib itu adalah salah satu manajemen terkuat yang bertahan di sepak bola Indonesia. Tapi memang sekarang Persib dibilang ngirit, emang ngirit, tapi bukan berarti terboga duitnya, sekali lagi. Karena Persib sedang dalam masa transisi, bagaimana caranya GBLA bisa bagus, akademi bisa bagus, ada event-event lain juga, ada hal yang harus diperbaiki juga, dan harus juga semacam kita itu benar-benar menyesuaikan dengan keadaan-keadaan yang ada gitu kan. Nah, kabarnya Stefano Beltram ini ada nego baru kontrak bersama Persib Bandung yang melewati agen tentunya ya. Kita harus akui dulu sebelumnya kalau Stefano Beltram ini adalah salah satu pemain yang bagus, pemain yang kelas A. Ya udah main di Juventus sama Cristiano Ronaldo, atau kan ya pasti harganya juga tinggi seharusnya. Cuman kenapa kemarin bisa memperkuat Persib dengan harga yang tidak terlalu tinggi? Karena ya Stefano juga sadar kalau dia mau ngering lah istilahnya. Sebelumnya punya riwayat cedera yang kambuhan, cederanya cukup parah juga. Terus juga nggak punya klub, daripada nganggur yang mending kene gawe baik gaji sakitu-kitu oge kasar nama sih gak gitulahnya, sehingga memperkuat Persib. Dan di Persib ternyata performanya kembali bagus, performnya bagus. Apalagi Stefano Beltram bisa membawa juara Persib Bandung, otomatis namanya kembali melambung. Sehingga dia mempunyai kepercayaan diri untuk bisa dihargai lebih atas kualitasnya, atas skillnya. Dan katanya, kabarnya Persib Bandung pihak manajemen tidak bisa mengabulkan itu. Dan salah satunya ya, yang jelas kontraknya banyak, klausul kontraknya banyak. Cuman salah satunya adalah nego masalah gaji. Selain mungkin juga ada tawaran-tawaran lain dari klub lain kepada Stefano. Nah, masalah gaji ini nih, Persib yang sekarang sedang, sekali lagi harus dibilang sedang ngirit. Bukan Persib miskin, sekali lagi. Cuman kita memang sedang pada masa transisi, seperti yang saya sebutkan tadi. Harus ngurus GBLA, harus ngurus pemain, kita harus main di Asia juga, jadi harus hitung-hitungan. Dan Persib juga nggak bisa kan sagawayahna nggunakeun
duit naon wae gitu kan. Kan Persib itu tim profesional, berbentuk PT, berbentuk perusahaan, bisa saja gitu kan, seperti sekelas Pak Glenn, bos besar, Pak Haji Umuh, menggelontorkan dana pribadinya gitu kan untuk bisa bawa pemain bagus, tapi nggak seperti itu. Persib harus profesional, bagaimana bisa ngagolangkeun duit anu aya di PT PBB gitu kan. Dan pasti juga memang ada sih apa ya, tunjangan-tunjangan atau semacam penopang-penopang dari bos-bos besar juga ada, tapi tidak seenaknya begitu saja. Nah, sehingga mungkin atas banyak pertimbangan, dan salah satunya pertimbangan itu Stefano Beltram memutuskan hengkang dan tidak memperpanjang kontrak bersama Persib Bandung. Dan ini juga jadi agak masuk akal dengan yang saya bahas juga di konten-konten sebelumnya, kalau Coach Bojan Hodak ini sekarang sedang mempersiapkan membawa seorang pemain asing baru yang berposisi sebagai second striker yang kabarnya akan mendampingi seorang David da Silva. Tetapi itu adalah bocoran ketika dulu bahwa 6 pemain asing sebelumnya dikabarkan akan stay bersama Persib Bandung. Tinggal bawa 2 pemain asing dan salah satunya second striker. Nah, mungkin saja ternyata ketika bocoran ini udah keluar akan bawa seorang second striker, Coach Bojan Hodak udah tahu kalau Stefano tidak akan memperpanjang kontrak bersama Persib, sehingga nyarilah penggantinya. Nah, kita belum tahu nih skemanya apakah tetap akan diboyong si second striker asing ini atau enggak, karena kan kita tahu juga kalau sang pangeran Spanyol Del Pino akan kembali memperkuat Persib Bandung. Dan walaupun memang posisinya lebih agak seorang box to box ya, sebenarnya Del Pino ini berbeda dengan Stefano yang lebih cenderung second striker, tapi nggak tahu apakah nanti Del Pino juga akan ditarik ke depan menjadi seorang second yang lebih second striker, atau juga penyerang atau gelandang serang yang lebih menyerang maksud saya, atau jadi nanti ada penggantinya, kita belum tahu. Tapi pada intinya Stefano Beltram memutuskan tidak memperpanjang kontrak bersama Persib pas video ini dibuat ya, karena manajemen juga belum mengumumkan, atau juga mungkin nanti ada tiba-tiba ada semacam apa ya, keputusan-keputusan baru yang nggak jadi hengkang, walaupun sepertinya agak sedikit enggak deh kalau nggak jadi hengkang, tapi kayaknya Stefano tetap benar-benar bakal hengkang. Mudah-mudahan aja lah. Intinya Bobotoh, apapun hasilnya, siapapun pemainnya, Persib tidak goyah, Persib tidak menurun performanya, bahkan lebih baik. Semoga penggantinya lebih bagus, dan Persib Bandung tentunya tetap berprestasi. Mudah-mudahan aja. Assalamualaikum.